Ya pemirsa, paslon calon wali kota Solo Gibran Teguh hampir dapat dipastikan menang dalam pemilu serentak kali ini. Berdasarkan hasil survei hitung cepat beberapa lembaga, sementara itu dari Medan paslon Bobi Aulia juga dapat dikatakan unggul untuk pertarungan kali ini. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di posko pemenangan Gibran Teguh di Solo dan juga Bobi Aulia di Medan. Kita bergabung dengan reporter Cinta Zanindia dan juru kamera Adini Anissa dari Solo, Jawa Tengah, serta ada kontributor Berita 1 Medan, Sumatera Utara, Hamdani. Kita ke rekan Cinta terlebih dahulu dari Solo, Jawa Tengah. Ya, Cinta, paslon calon wali kota Solo Gibran Teguh unggul versi quick count dalam pemilu serentak kali ini berdasarkan hasil survei hitung cepat di beberapa lembaga. Bagaimana situasi di posko pemenangan saat ini? Ya, Tasya, memang menurut pantauan kami di posko pemenangan Gibran Teguh di Solo sudah dilakukan oleh pihak media dan juga tim kedatangan dari Gibran Teguh, dan memang sekarang ini pantauan kami Gibran dan Teguh sudah datang untuk membuat statement kepada awak media, dan mungkin bisa kita langsung lihat saja kedatangan pasangan calon diantisipasi oleh pihak awak media sejak tadi. Nah ini dia, ini Gibran sudah datang dan sekarang sedang berfoto dengan tim pemenangannya. Nantinya akan memberi resmi kepada awak media mengenai mereka ke arah stage yang nantinya dia akan bersama dengan akan membuat suatu statement dan juga tadi Gibran sudah datang, dan kita masih akan menunggu statement yang akan dibuat oleh pasangan calon. Memang dari hasil quick count beberapa lembaga memang telah memperlihatkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 di Solo ini memang sudah unggul, memang sudah unggul dengan dari hasil quick count tersebut, dan juga menanti statement yang akan dibuat. Dan juga sebelumnya pada saat kami masih menunggu kedatangan dari pasangan calon ini, pihak tim pemenangan sudah menyuguhi beberapa makanan dan juga minuman di posko pemenangan ini untuk menanti kedatangan dari kedua pasangan calon. Dan menurut informasi yang kami dapat, memang pasangan calon ini tadinya sempat ke DPC PDIP terlebih dahulu untuk melihat. Nah ini dia statement yang sedang diutarakan oleh pasangan calon nomor urut 1. Mari kita saksikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke saya atau Pak Teguh. Ini mungkin kursinya silakan diisi dulu mungkin. Enggak, silakan. Aduh. Baik, terima kasih sekali teman-teman media. Selamat sore semua, sehat semua nggih. Yang jelas ini secara umum pilkada di Solo ini sudah berjalan lancar, aman, antusiasme warga untuk datang ke CPS juga cukup baik. Yang jelas pagi hari ini berjalan dengan lancar. Itu yang paling penting. Monggo silakan langsung tanya jawab aja. Mas Gibran, terkait hasil ini kan di bawah dari target ya. Kemarin berapa? 92% ya. Mungkin tanggapannya. Ya sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya Mas. Yang penting itu warga Solo sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman.
Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Saya pun juga sudah nating tulus, menang kalah pun itu ya urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Itu aja yang paling prioritas dari saya. Ini Pak Teguh. Oke, saya kira target 92% dan tingkat kehadiran 80% itu pimpinan partai dan tim pemenangan ini mewajibkan untuk seluruh struktur pemenangan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam masa pandemi ini. Bila mana hasilnya sudah maksimal, maka ya inilah yang harus kita terima. Yang penting tidak ada klaster. Disampaikan Mas Gibran, jangan sampai ada klaster pilkada. KPU sudah memberi jeda waktu bagaimana kehadiran pemilih dan pada waktu kami datang nyoblos itu juga saya hanya 4-5 orang saja. Artinya memang waktu itu sudah memberi kesempatan tidak ada kerumunan. Nah, maka dari itu biarpun masih ada warga yang belum menggunakan haknya untuk berdemokrasi, saya kira haknya mereka. Tetapi sekali lagi kewajibannya tim pemenangan Mas Gibran Teguh ini supaya rekan-rekan yang bekerja ini sudah bersungguh-sungguh untuk menghadirkan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS. Yang kedua, ya mestinya ini waktu disampaikan Mas Gibran dalam diskusi-diskusi itu kan antara 85 sampai 92%. Nah, kami masih ingin, karena ini masih ada 200-an yang belum masuk, ya paling tidak 8-9% lah kita nanti mungkin bisa akan kita peroleh. Saya kira itu yang penting. Ya, angka-angka pasti akan kami evaluasi. Tapi sekali lagi yang penting pilkadanya aman, lancar. Itu yang paling penting. Untuk saat ini belum. Tapi saya dan Pak Teguh akan berencana untuk sowan juga ke Pak Bagio dan Pak Suparjo ya apabila beliau berdua sudah agak longgar. Biar bagaimanapun ini sudah selesai, tidak ada kubu-kubuan lagi, semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, Mas Gibran dan Pak Teguh, ini kan secara quick count kan sudah unggul begitu. Nah, nanti ketika secara resmi KPU menyatakan menang begitu, program terdekat itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau dilihat kan merangkul anak muda, membuat anak muda lebih kreatif begitu. Ini kan juga milenial begitu, zaman milenial. Seperti apa sih nanti program terdekatnya, Mas dan Pak? Ya, kalau program prioritas kan sudah saya sampaikan pada waktu debat pertama dan debat kedua. Yang jelas bukan hanya anak-anak muda saja yang kami sentuh, tapi semua warga Solo. Saya juga sudah sering memaparkan sekarang itu tantangan Solo ke depan itu ada dua. Tantangan yang ada di depan mata itu ya jelas ini adalah masalah COVID. Kalau COVID kita bicara masalah kesehatan dan ekonomi, makanya pada waktu debat kemarin saya juga selalu mengulang-ulang masalah percepatan pemulihan ekonomi di kota Solo. Jadi itu programnya. Nanti otomatis akan merangkul semua, yang anak-anak muda semua, UMKM juga kami rangkul. Mbak Nisha.
Mas Gib akan memenangkan pilkada dan terbukti pada hari ini meskipun masih hasil cepat. Mas Gibran dan Mas Teguh sendiri bagaimana kemudian memaknai kemenangan pada hari ini dan juga nanti kalau nanti sudah jelas hasilnya dari resmi dari KPU sendiri, apakah nanti ketika menjabat sudah ada pembagian tugasnya Mas, mungkin Mas Gibran berperan yang mungkin belusukan atau Pak Teguh yang lebih banyak administrasi atau seperti apa Mas nanti pola kerjasama di antara Mas Gibran dan juga Pak Teguh? Nah, itu nanti dulu lah. Yang penting sekarang nanti dalam bulan-bulan ke depan saya dan Pak Teguh akan melakukan komunikasi intensif, bersinergi dengan Pak Rudi, Pak Purnomo selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Yang jelas nanti kita ingin proses transisinya nanti berjalan dengan lancar, apalagi program-program yang sudah berjalan sekarang, terutama untuk pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID. Jadi nanti